mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata, mempersembahkan kisah ke-9 dengan judul Ujian bagi si belang, si botak, dan si buta. Anak-anakku sekalian, dahulu hidup 3 orang dari Bani Israel. Mereka yang satu ini dikenal dengan si belang. Karena apa? Karena terkena penyakit lepra. Kemudian yang kedua adalah si botak, karena memang di kepalanya tidak tumbuh rambut. Kemudian yang ketiga adalah si buta, karena memang tidak bisa melihat. Anak-anakku sekalian, 3 orang ini rupanya ingin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu diutuslah malaikat dalam wujud manusia. Malaikat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, agar mendatangi ketiga orang tersebut. Pertama kali yang dia datangi adalah si belang, dan kemudian menanyakan kepada si belang, "Apa yang paling engkau inginkan?" Jawab si belang, "Kulit yang bagus, rupa yang indah, serta hilang penyakit yang menyebabkan orang-orang itu jijik kepadaku." Anak-anakku sekalian, maka malaikat itu pun segera mengobati atau mengusap si belang. Maka atas izin Allah Subhanahu wa taala, setelah diusap oleh malaikat yang berwujud manusia tadi, maka belangnya pun hilang serta penyakitnya pun hilang. Bergantilah dengan rupa yang indah dan kulit yang sangat bagus sekali. Bagus, bersih, ya. Subhanallah. Ini. Lalu bagaimana anak-anakku sekalian? Setelah itu kemudian malaikat itu pun bertanya kembali, "Lalu harta apakah yang paling engkau sukai?" Dijawab dengan tegas oleh si belang, "Unta," katanya. "Unta," ya. Dia langsung menyebut nama unta. Maka langsung ketika itu, ya, malaikat yang berwujud manusia tadi membawakan unta atau seekor unta yang sedang busung, kemudian diberikan kepada si belang sambil didoakan, "Barakallahu laka fiha." Didoakan oleh malaikat tadi yang berwujud manusia, ya. Apa artinya, adik-adik dan anak-anakku sekalian? Artinya adalah semoga Allah memberkahinya untukmu, ya. Nah, anak-anakku sekalian, setelah usai dari si belang ini datang ke si belang ini, maka malaikat yang berwujud manusia ini pun kemudian mendatangi orang yang kedua, yakni si botak. Si botak. Maka setelah sampai kepada si botak, malaikat yang berwujud manusia pun menanyakan sebagaimana yang ditanyakan kepada si belang, "Apa yang paling engkau inginkan atau engkau sukai?" Jawab si botak, "Rambut yang bagus serta hilang penyakit yang menyebabkan aku hina di hadapan manusia." Nah, demikian dikatakan oleh si buta. Maka ketika itu pula tamunya tadi, yakni malaikat yang berwujud manusia tadi, langsung mengusap si botak. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka seketika itu tumbuh rambut di kepalanya. Bahkan bagus sekali rambutnya, ya, bagus dan indah sekali. Subhanallah, ya. Iya. Lalu si buta ini ditanya sebagaimana ditanyanya si belang, ya. "Harta apakah yang paling engkau sukai?" katanya, ya. Langsung disahut atau dijawab oleh si buta, "Sapi," katanya.
dengan kata yang keras, sapi katanya ya. Maka si buta pun diberi seekor sapi yang sedang bunting ya, kemudian diberikan kepada si botak sambil didoakan, barakallahu laka fiha. Demikian ya katanya doanya. Akhirnya setelah selesai datang dan hajatnya selesai pun si malaikat yakni yang berwujud manusia tadi maka meninggalkan si botak tadi ya, berlalu kemudian mendatangi si buta atau yang ketiga ini, orang yang ketiga. Setelah sampai kepada si buta, persis juga apa yang dikatakan kepada si belang dan juga si botak ya, maka ditanya kepada si siapa, yang ketiga ini ya, si buta ini, apa yang paling engkau sukai, katanya. Dijawab oleh si buta, aku ingin agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat orang-orang, katanya ya. Nah, ini siapa? Si buta. Malaikat pun yang berwujud manusia tadi mengusap kepada si buta. Subhanallah, setelah diusap atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya si buta pun dapat melihat kembali dengan terang dan jelas ya penglihatannya. Maka setelah itu ditanya pula tentang harta apa yang disukainya. Dijawab persis seperti dijawab seperti ya, si botak. Namun jawabannya kali ini bukan sapi, yakni kambing. Dia senang kambing. Dia nyatakan senang kambing. Maka diberilah si buta ini kambing yang sedang bunting. Seekor kambing yang sedang bunting. Nah, anak-anakku sekalian, setelah selesai diberikannya kambing tadi, kemudian juga didoakan ya, sama doanya yakni barakallahu laka fiha. Nah, setelah selesai hajatnya kepada si belang, si buta, si botak dan si buta, akhirnya ditinggallah oleh malaikat yang berwujud manusia ini. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah, maka hari pun berganti ya, bulan pun berganti, tahun pun berganti. Lama kelamaan unta, sapi dan kambing akhirnya berkembang biak sampai penuh di lembah-lembah mereka masing-masing ya, sampai banyak sekali. Si belang, untanya jadi banyak sekali. Kemudian si botak, sapinya juga menjadi banyak sekali. Si buta juga demikian. Kambingnya jadi banyak sekali. Masya Allah ya. Ini tentunya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anakku sekalian, datanglah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni malaikat tadi yang tadinya pernah datang itu tadi, sekarang datang kembali ya. Diutus oleh Allah ini malaikat ini ya, untuk datang kembali kepada si belang, si botak dan si buta. Pertama kali yang dia datangi adalah si belang sebagaimana yang pertama. Kemudian datang kepada si belang ya, dengan menyerupai seorang yang sangat miskin sekali, compang-camping ya, pokoknya ya wajahnya lusuh ya, bajunya kotor dan mungkin sobek ya, agak sobek-sobek begitu ya. Pokoknya kelihatan tampak orang miskin. Kalian pernah lihat orang miskin ya? Kalau orang miskin itu Masya Allah ya, ya subhanallah, rambutnya kusut ya, wajahnya enggak lusuh gitu ya, bajunya enggak bagus gitu ya. Nah, malaikat ini menyerupai seorang yang sangat miskin ya. Kemudian datang kepada si belang, kemudian berkata kepada si belang, aku adalah orang yang sangat miskin
Aku kehabisan bekal dalam perjalananku. Aku tidak dapat melanjutkan perjalanan hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian bantuanmu. Maka dengan nama Allah yang telah memberimu rupa yang indah, kulit yang bagus, serta harta kekayaan yang melimpah, aku meminta 1 ekor unta saja untuk meneruskan perjalananku. Maka kata si belang, bagaimana anak-anakku? Hak-hak yang harus kuberi itu masih banyak, katanya. Ya, itu kata siapa? Si belang dengan sombongnya, ya, mengatakan kepada orang miskin tadi, yang sebenarnya itu malah malaikat. Maka malaikat yang menyerupai orang miskin tadi berkata, "Oh, sepertinya aku pernah mengenalmu. Bukankah engkau dulu adalah orang yang sakit belang dan manusia jijik kepadamu? Dan bukankah engkau dahulu seorang yang sangat miskin, kemudian Allah memberimu kekayaan?" Itu kata malaikat yang menyerupai orang miskin tadi. Lalu bagaimana kata si belang? Kata si belang, "Sesungguhnya aku mendapatkan dari nenek moyangku," katanya. Ya, dia dengan sombong, dengan suara yang keras lagi, ya. Maka malaikat itu pun, atau orang miskin tadi, ya, berkata, "Jika engkau berdusta, semoga Allah menjadikanmu seperti semula." Ya. Akhirnya apa, anak-anakku sekalian? Didoakan oleh malaikat tadi yang menyerupai orang miskin tadi. Masya Allah, ya. Ini sombongnya si belang ini, ya. Maka anak-anakku sekalian, setelah selesai mendoakan si belang, kemudian berlalu orang miskin ini yang sebenarnya malaikat ini. Kemudian datang kepada orang yang kedua, yakni si botak. Ketika datang kepada si botak, ya, maka sama seperti yang dikatakan kepada si belang, yakni apa anak-anakku sekalian? Ya, seperti tadi. Aku orang yang miskin. Aku kehabisan bekal dalam perjalananku. Aku tidak dapat melanjutkan perjalanan hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian bantuanmu. Maka dengan nama Allah yang telah memberimu rupa yang indah, rambut yang bagus, serta kekayaan yang melimpah, aku meminta 1 ekor sapi saja untuk meneruskan perjalananku. Demikian, ya. Demikian kata seorang miskin tadi, ya, anak-anak sekalian. Apa lalu kata si botak tadi? Hak-hak yang harus ku beri masih banyak, katanya. Ya, katanya seperti itu, persis apa yang dikatakan si belang, sombong, ya, tidak memberi, katanya hak-haknya yang masih diberi katanya banyak, ya. Padahal seandainya ngasih 1 saja bisa, tidak masalah, tapi karena memang pelit dan sombong, ya, akhirnya pun si buta pun sama seperti si belang, tidak mau ngasih. Maka malaikat yang menyerupai orang miskin tadi pun berkata sebagaimana seperti kepada si belang, "Oh, sepertinya aku pernah mengenalmu. Bukankah engkau dulu adalah orang yang botak dan manusia jijik kepadamu? Dan bukanlah engkau dahulu seorang yang miskin, kemudian Allah memberimu kekayaan?" Maka dijawab kepada si botak, ya, "Sesungguhnya aku ini mendapatkan dari nenek moyangku," katanya, ya. Ya, dengan congkak, ya, sama seperti sebelah. Maka langsung didoakan lagi kepada si miskin, yakni malaikat tadi.
jika engkau berdusta, semoga Allah menjadikanmu seperti semula. Nah, anak-anakku sekalian, setelah selesai mendoakan kepada orang yang kedua, yakni si botak ini, maka akhirnya pun orang miskin tadi berlalu dan mendatangi kepada yang ketiga, yakni si buta. Ya. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah sampai kepada si buta, maka dia persis mengatakan kepada si buta, persis sebagaimana yang dikatakan kepada si belang dan si botak. Aku seorang yang sangat miskin. Aku kehabisan bekal dalam perjalananku. Aku tidak dapat melanjutkan perjalanan hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian bantuanmu. Maka dengan nama Allah yang telah memberimu penglihatan yang bagus serta kekayaan yang melimpah, aku meminta 1 ekor kambing saja agar aku dapat meneruskan perjalananku. Nah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu bagaimana jawab si buta? Apakah sama dengan jawaban si belang dan si botak? Oh, ternyata beda ya, ternyata beda. Ya, beda sekali. Coba kita dengarkan bagaimana jawaban si buta. Maka ketika setelah seperti itu mendengar perkataan orang miskin tadi, atau yang sebenarnya malaikat tadi, maka si buta pun berkata, aku dulu adalah orang yang buta, kemudian Allah mengembalikan penglihatanku, maka ambillah apa yang engkau inginkan dan tinggalkanlah apa yang tidak engkau sukai. Demi Allah, sekarang aku tidak ingin menyulitkanmu, sebab sesuatu yang engkau ambil ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai dan yang sangat saya sayangi, maka setelah itu malaikat pun berkata, peliharalah harta kekayaanmu. Sebenarnya engkau hanya diuji. Allah benar-benar ridha terhadapmu dan Allah telah murka kepada kedua temanmu. Anak-anakku sekalian, demikian jawaban siapa? Si buta. Ternyata si buta lulus dalam ujian ya. Lulus. Jadi 3 orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang lulus adalah si buta. Subhanallah ya. Maka anak-anakku sekalian, kalian harus berhati-hati ya, harus memahami kisah ini dan sebagai pelajaran kita bersama. Sumber hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala nomor 3277, dan riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala nomor 2964.